Lovers semuanya, selamat sore. Nah, Style Lovers, semoga kabarnya semua baik-baik aja ya. Buat kalian yang lagi nonton live Instagram live-nya Style Indonesia di Instagram ataupun di YouTube dan juga di Facebook, selamat sore. Buat kalian sebelumnya, sebelum memulai Instagram live pada hari ini, aku mau perkenalkan diri dulu. Aku Clara Stelo, Fashion and Beauty Writer Stelo Indonesia. Dan mungkin buat kalian yang belum familiar sama Stelo Indonesia, Stelo Indonesia merupakan media digital khusus fashion beauty yang merupakan bagian dari Grid Network Kompas Gramedia. Nah, saat ini Style Indonesia juga sedang melakukan gerakan hashtag Stop Beauty Shaming yang bertujuan untuk merangkul dan juga memberikan support rasa percaya diri pada perempuan Indonesia yang pernah mengalami perundungan atau bullying dan juga memberikan semangat positif untuk berkarya. Nah, Style Indonesia juga memiliki platform di website yaitu stylo.grid.id, Instagram @stylo.indonesia dan juga YouTube channel Stylo Indonesia. Nah, buat kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Stylo dan juga subscribe YouTube channelnya Stylo Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen dapetin informasi-informasi tentang fashion beauty, jangan lupa sering-sering mampir di webnya Stylo ya. Nah, hari ini tuh spesial banget karena kita dapat kesempatan untuk IG Live, Instagram Live, berkolaborasi dengan ID Derms, yang nantinya konsultasi kita hari ini akan ditemanin oleh dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Henry Tanojo, untuk membahas secara tuntas permasalahan jerawat pada organ intim kewanitaan. Nah, buat kalian yang belum familiar sama ID Derms merupakan platform edukasi tentang kesehatan kulit, kelamin, dan juga estetika medis yang disampaikan oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin kepada masyarakat dengan cara yang mudah, update, dan juga tentunya menyenangkan ya. Nah, semua kontributor dari ID Derms merupakan anggota resmi dari Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Nah, di Instagram Live kali ini, selain kita mendapatkan informasi penting berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kalian juga bisa banget buat konsultasi secara gratis nih sama dokter spesialis langsung. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal ketik format nama, spasi asal, terus spasi pertanyaan, nanti bisa langsung dikirim ke kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sembari kalian mikirin tuh pertanyaan-pertanyaan apa nantinya yang bakalan disampaikan kepada dokter langsung, Clara langsung invite Dr. Henry Tanojo untuk bergabung di IG Live kali ini ya. Oke, aku langsung invite dokter. Wah, dokternya ini sepertinya baru ini ya. Dokter Henry. Halo Style Lovers. Nah, Style Lovers ini tadi udah aku sebutin kalau misal kalian ada pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita pembahasan pada hari ini, yaitu jerawat di bagian organ kewanitaan atau MISWI, boleh langsung aja ditulis di kolom chat di bawah ini ya. Mungkin kalian ada yang sedang merasakan keluhan tersebut, pas banget kan? Atau mungkin ada saudara, terus juga mungkin ada pacarnya yang lagi mengalami permasalahan terkait jerawat di bagian MISWI, itu boleh banget dikonsultasikan secara langsung nanti sama dokter. Dan juga nih ada yang nanya nih, ada Stylo ada bagi-bagi hadiah nggak? Wah, tentunya Stylo bakal bagi-bagi hadiah dong pada IG Live kali ini. Nah, buat 3 pertanyaan terbaik nanti bakalan dipilih oleh tim Stylo. Nanti bakal dapat produk kecantikan dari Mineral Botanica ya. Kalian
kalian bisa persiapkan pertanyaan-pertanyaan mulai dari sekarang. Jangan lupa ya formatnya nama, spasi, asal, spasi pertanyaan. Oke, kita tunggu dokter ya. Nah, style lovers sih kira-kira mungkin sebelumnya kan ada promo soal terkait IG Live pada hari ini, terkait soal jerawat di area kewanitaan. Nah, mungkin buat kalian yang masih bingung, emang ada ya gitu jerawat tuh nggak cuma ada di muka, nggak cuma ada di badan, tapi juga ada di area miswi, organ kewanitaan loh ternyata. Nah, kan mungkin kalian juga ada yang masih awam gitu, boleh banget nanya-nanya secara langsung nanti di kolom komentar. Nah, nanti 3 pertanyaan terbaik bakalan dipilih oleh tim Stylo dan akan mendapat hadiah. Nah ini kan pasti kalian suka nih kalau yang berbau-bau hadiah kan. Oke. Kita tunggu Dokter Henry. Halo teman-teman Style Lovers, kan udah nggak sabar nih kita dengar informasi pemaparan terkait topik pembahasan kita pada hari ini yang sangat spesial banget. Mungkin sebelumnya Stylo sudah memberikan topik-topik seputar kecantikan wajah, terus juga kesehatan, area wajah, seperti itu. Nah, terus hari ini tuh nggak cuman area wajah aja ya gitu yang kita bahas, tapi juga area organ kewanitaan nih. Jadi kita nggak cuman cantik di luar, tapi juga cantik di dalam, gitu. Nah, di sini Dokter Henry. Oke. Halo, sore. Halo dokter. Apa kabar? Apa kabar dok? Sehat, sehat sekali. Oh, suaranya mungkin kurang kedengeran ya dok. Ini sudah dengarkah? Oke, Halo. sudah. Oke, Sudah dok. Dok gimana nih kabarnya? kabar sehat, sehat sekali. Sehat ya. Tadi sebelumnya dokter ini buat lovers mungkin sekedar informasi saja ya. Dokter ini jam terbangnya tuh tinggi banget. Terus ini kita stylo nyempil-nyempil waktu nih mencuri-curi kesempatan sama dokter. Enggak apa-apa, udah disempetin lah. Kita harus tetap Oke. mengedukasi. Oke? Terima kasih sekali ya dokter. Nah sebelum kita membahas lebih dalam nih soal topik-topik kita nanti soal jerawatan di misfi, sebelumnya dokter boleh menyapa dulu Stylovers yang ada di Instagram, di YouTube, dan juga di Facebooknya Stylo. Oke, selamat sore semua style lovers, juga para sahabat ID Delms yang sudah join sore hari ini. Sebelum lanjut, suara saya katanya kecil ya. Apakah suaranya jelas Sudah? nggak ya? Jelas ya? Oke. Para sahabat dan para style lovers, saya rasa apakah juga jelas suaranya ya? Oke, kelihatannya aman ya. Iya. Oke, nah dok, boleh dong dok perkenalan sedikit, kan tak kenal maka tak sayang nih dok. Biar semua Stylovers sayang sama dokter Henry nih, boleh nih perkenalan dulu. Tapi terlalu kenal nanti terlalu sayang juga, nggak juga ya? Oh iya. jadi saya dokter Henry. Saya praktek di Surabaya dan di Kota Jember. Saya memang lulusan dari Universitas Erlangga untuk S1-nya, kemudian S2 di Andalas, dan saya juga sempat clinical fellow di Tokyo untuk bedah plastik. Tapi dalam praktek sehari-hari saya adalah seorang spesialis kulit dan kelamin. Jadi menangani berbagai macam permasalahan dan problematika kulit dan kelamin. Oke, boleh dong Instagramnya apa mungkin buat Stylovers mau mampir-mampir gitu ke Instagramnya dokter. Saya nggak terlalu aktif di Instagram, tapi try to be. Instagram saya henry.md. Oke, nah itu Stylovers mungkin nanti kalau belum puas sama pengen kenalan lebih jauh atau mungkin mau konsultasi langsung sama dokter, boleh langsung menghubungi Instagramnya dokter ya. Oke dok, nah nih
ngomong-ngomong soal jerawat nih ya dok, saya kan Hmm, sempat nih, biasa kalau cewek-cewek itu jerawat ada nongol 1, 2, 3 di wajah, di pipi gitu, bahkan ada juga yang di punggung. Nah, tapi ternyata tuh ada juga dok, apa teman-teman juga, teman-teman perempuan khususnya juga itu tuh ada jerawatan di area organ intim atau di betul. misfi ya, kita Hmm, sepakat hmm, ngomongnya misfi. Nah, hmm, itu hmm, sama nggak sih dok? Maksudnya kondisinya jerawat di area wajah sama sama dengan di misfi itu? hmm, hmm. Jadi topik kita cukup menarik, tapi agak hal yang sensasional adalah ternyata seorang dokter cowok yang membahas mengenai ini ya. Nggak apa-apa, memang Iya, karena kita spesialis kulit dan kelamin tidak melihat apakah laki atau perempuan, memang kompetensi kita salah satunya memang penyakit-penyakit yang di bidang kulit dan kelamin. Nah, kalau kita kembali ke topik tadi, dan kebetulan banget Clara, baru tadi pagi saya dapat pasien, keluhannya jerawat jerawat di kelamin. Waduh, ini kok waduh pas pas banget dengan banget tema. ini. Iya, Iya, ini jangan-jangan emang meant to be ini kelihatannya kita iya ya. ya. Jadi ada waktunya kelihatannya sore hari ini ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya gini, istilah dari jerawat itu kalau kita di spesialis kulit di dermatologi, jerawat itu adalah segala sesuatu peradangan yang terjadi pada kelenjar rambut, kelenjar pilosebaceus. Jadi di tubuh kita itu kan banyak akar-akar kulit. Nah, peradangan yang terjadi pada salah satu unit ini sebutan saya punya daminya nih. Ini disebut sebagai suatu jerawat. Nah, peradangan bukan suatu infeksi. Peradangan itu cuma sesuatu yang mengalami apa ya, lain dari biasanya lah, dia lain dari normalnya. Dan sebenarnya kalau kita ngomong jerawat yang di atas dan di bawah itu sama atau enggak, dia sebenarnya serupa tapi tak sama. Nah, samanya sih benar-benar sama-sama jerawat sebenarnya ya, sama-sama peradangan ya. Tapi kalau di bagian area intim, itu kebanyakan sebenarnya beda dengan yang di wajah karena dia karena hormonal. Kalau yang di bawah, salah satu yang paling sering itu adalah karena infeksi. Oke, oke baik. Nah, Mhm. dok, biasanya kalau ada jerawat gitu, kalau misal di wajah atau di bagian Mhm. tubuh, di punggung gitu kan suka risih ya tuh, kita sering Mhm. pencet-pencet atau Ya. dikopek-kopek gitu. Nah, terus Mhm. kalau misalkan jerawat di bagian misfi itu, kalau misal udah terlanjur nih, kita kan misal nggak tahu nih ya, terlanjur dikopek atau kita pencet, itu tuh Mhm. dampaknya tuh seperti apa dok? Apakah sama seperti di wajah gitu, coba Mhm. bisa Mhm. jelaskan. Mhm. Jadi kita sebenarnya tidak bukan mengendorse ya, kita tidak sama sekali menyarankan untuk jerawat jenis apapun dipencet. Baik di wajah, di punggung, di dimanapun lah area di tubuh itu nggak sarankan untuk jerawat itu dipencet. Emang sih gemesin ya, rasanya kalau udah di wajah itu ngeliat cermin gitu, pegang-pegang sebentar, rasanya kok imut ya, rasanya kalau Iya, nggak risih dipencet gitu. rasanya kurang kerisi, kurang lega gitu. Tapi saran jangan, karena sebenarnya ibarat seperti suatu proses yang sedang terjadi di kulit kita, itu nggak boleh diganggu-gugat, Clara. Jadi itu nggak boleh sampai Iya. kita interupsi dengan kita memencet. Ingat, peradangan yang terjadi ketika dia sedang proses terjadinya peradangan itu sendiri, itu butuh proses untuk sembuh. Nah, dengan kita memencet jerawat itu, maka kita justru memperburuk proses peradangannya. Ibaratnya kayak gini, mama lagi bikin kue di dapur kan, tiba-tiba lagi bikin kue kita icip-icip. Nanti nggak selesai-selesai kan bikin kuenya kan? Oh, oke oke. Nah, itu Iya contohnya iya. seperti itu. Jadi jangan, walaupun Oke. di badan, Jangan. walaupun di wajah, segemes apapun jerawat itu, please don't. Daripada nanti malah kan resiko ya. Mm-mm. Nah, kalau misal ngomongin soal resiko, nah resiko itu kan Mhm. jerawatnya kan ada di luar gitu kan ya dok. Nah, itu Yes. apakah nanti apabila kita pencet terus ada timbul radang atau iritasi itu apakah bisa mempengaruhi organ dalam kewanitaan seperti itu Nah, dok? saya suka sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mengenai jerawat di area kewanitaan, area intim, sebenarnya jarang kita temukan jerawat itu hingga di liang vaginanya. Sebenarnya Hmm. itu lebih ke arah ke bibir vagina itu ya. Jadi misfi itu sendiri di bagian luarnya itu kan ada bibirnya. Kebanyakan jerawat-jerawat ini ada di bagian rambutnya, artinya di bagian kulitnya. Tentu, kalau seandainya ini sudah mepet-mepet lah, nyerempet-nyerempet hampir ke bagian dalam misfinya, sebenarnya dia nggak akan sebegitunya. Tapi kita harus tahu dulu, sebenarnya jerawat yang karena apa dulu, Clara. Jangan-jangan sesuatu yang memang dari awalnya di luar atau di dalam, kemudian dia muncul di luar. Oh iya iya, jadi harus maksudnya diketahui juga ya itu Betul, jerawatnya tuh seperti apa betul. gitu
ya. Betul, betul, Dan betul lagi-lagi sekali. kita juga maksudnya nggak boleh main asal menduga-duga kan ya dok, kita Betul, harus betul sekali. konsultasikan dengan dokter spesialis. Mhm. Nah nih dok, soal menjaga kebersihan area Hmm. intim. Nah kan setiap hari kita kan ya Mhm. pastinya pakai celana dalam kan ya. Nah itu Ya. kira-kira untuk meminimalisir ada bakteri di area vagina itu berapa Mhm. kali sih dok kita harus ganti celana dalam untuk mencegah munculnya bakteri yang bisa menyebabkan jerawatan di misfi. Oke, sebenarnya kunci utama berarti ada di kebersihan ya. Artinya kebersihan area intim, termasuk selengki-selengki dan teman-temannya, termasuk yang di belakang, semua harus benar-benar bersih. Saya setuju bahwa pakaian dalam tentu harus kita ganti sesering mungkin, tapi kembali lagi mengenai jumlah, yang pasti kalau habis mandi ganti pakaian dalam rasanya must ya. Itu sesuatu yang biar gak risih gitu ya. Tapi juga kita harus kembalikan lagi ke aktivitas kita sehari-hari seperti apa. Katakanlah kalau seseorang yang bekerjanya di bawah panas matahari atau mereka yang akan banyak di lapangan, tentu kalau sudah terasa basah, sedapat mungkin tentu dikeringkan dan diganti. Tapi kalau kita yang bekerja kantoran, dilihat dulu gimana kondisinya. Jangan lupa juga pada seorang wanita, kalau sedang waktunya menstruasi dan lain sebagainya yang terkait dengan kebersihan, juga nggak ada salahnya lebih rutin mengganti sesuaikan dengan kondisinya. Intinya, kalau sudah lusuh, ya diganti. Jangan ditunggu terlalu lebih lama lagi. Nah, itu biasa kan ada ya dok, maksudnya sampai pakaian celana dalamnya tuh sampai bertahun-tahun gitu. Maksudnya iya, nggak ganti itu tuh Masa sih kan maksudnya bertahun-tahun? ya mungkin style lovers yang ada di rumah mungkin pernah mengalami atau mungkin saudaranya itu kan bisa dikatakan jorok ya dok, itu bisa Banget. Kalau setahun-setahun boros banget lah ya. itu bisa bisa menimbulkan juga munculnya bakteri-bakteri yang ada di situ juga kan. Nah, Mhm, mhm. kira-kira tuh berapa sih dok usia celana dalam yang seharusnya, maksudnya yang ini ada batas waktunya untuk kita Mhm, ganti gitu dok? mhm. Kalau Kira-kira ada usia, batas waktunya nggak? nah kalau usia sih saran sebenarnya kita kembali lagi, kembali cara kita pakai dan bahan yang dipakai kali ya. Karena kalau kita katakan pakaian dalam ada expirednya, harusnya setiap kali kita beli ada tulisan expired date-nya kapan kan. Jadi sebenarnya Oh kembali iya lagi ya. ke kita, kalau usia pakaian Mm-mm. dalam artinya dia udah bahannya udah nggak enak, udah nggak nyaman, udah nggak bagus dan lain sebagainya, ya lebih baik diganti. Beli baru lah ya, beli Mm-mm. baru lah, beli di mana-mana Iya. gampang kok sekarang ya. Mm-mm. Iya, oke. Berarti untuk menarik kesimpulannya yang soal celana dalam tadi ya, Dok. Mhm. Jadi maksudnya uh, dalam keseharian setelah mandi itu dianjurkan untuk selalu harus ganti kan, harus ganti. Ya, Tapi sesuai ya, ya. sesuai juga dengan kebutuhan atau kegiatan dari masing-masing individu. Ada yang aktivitasnya mungkin banyak di luar dan Mhm. harus sesegera mungkin ganti, dan juga Mhm. mungkin ya itu tadi habis mandi ya ganti gitu. Nah untuk Mhm. usianya sendiri, usianya sendiri tadi ya buat style lovers di rumah mungkin ya kesadaran masing-masing untuk misal uh, usia celana dalamnya udah 6 bulan atau 1 tahun atau mungkin udah karetnya udah kendur gitu, udah Atau harus lubang di pasti mana-mana ya. iya itu harus harus segera diganti gitu ya. Yap, yap, Nah saya dok, setuju. uh, Mhm. nah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah cara khusus perawatan celana dalam untuk Mhm. kebersihan misfi agar tidak timbul bakteri yang bisa menyebabkan jerawat di misfi? Jadi ada nggak sih cara khususnya gitu? Atau Oke, ternyata nggak boleh dibersihkan pakai deterjen seperti itu? Mungkin aha, aha. bagaimana? Jadi kita harus tahu kembali dulu bahwa ternyata memang inti utama jerawat tadi yang di daerah keintiman itu adalah sebab dari kelembapan atau kebersihan yang kurang. Sehingga kedua hal ini harus kita antisipasi salah satunya dengan celana dalam yang kita pakai. Saya setuju dengan penyanyi Kara bahwa bagaimana tipsnya kalau gitu. Jadi kita harus tahu dulu pakaian dalam yang akan kita pakai ini materialnya gimana. Ya, pilihlah material yang lembut. Itu penting. Bagi para style lovers yang perempuan, kebanyakan style lovers perempuan kelihatannya ya, itu jangan lupa juga ketika waktunya menstruasi, pilihlah pembalut yang lebih lembut. Jangan yang terlalu menggesek ya. Kalau pembalut itu terlalu kasar, otomatis akan menyebabkan iritasi pada kulit.
Ingat, segala sesuatu robekan ataupun iritasi pada kulit tentu akan meningkatkan risiko infeksi ataupun jerawat pada misfi. Kemudian juga dari pemilihan bahan, penting adalah juga bentuknya, Clara. Jangan lupa, pakaian dalam ini ada banyak banget sekarang bentuknya ya. Sesuaikan juga Iya, dengan outer. macem-macem. Betul, sesuaikan juga dengan bentuk luarnya. Apakah mereka yang pakai rok panjang, atau yang celana panjang, atau rok pendek, atau mereka yang pakai celana pendek. Itu tentu pakaian dalam sedapat mungkin, senyaman mungkin. Pilihlah yang kira-kira dia nyaman dipakai sehari-hari, sehingga gesekan juga berkurang. Jadi itu bentuknya. Jangan lupa ukuran. Nah, ukuran juga harus penting ya. Jangan terlalu ketat sampai yang rasanya mau gerak aja terbatasin gitu. Jadi Susah. ukuran juga harus pas. Jangan sampai terasa tidak nyaman sehingga kelembapan juga justru malah meningkat. Nah, selain tadi material, bentuknya, ukurannya, bahannya, itu juga jangan lupa pilihlah bahan-bahan selain yang lembut tadi, ventilasinya. Otomatis kalau kita tahu bahan seperti likra, bahan seperti spandex, atau bahan-bahan yang kulit nggak mungkin lah ya, bahan-bahan yang seperti latex gitu, otomatis dia akan lebih nggak berventilasi dibandingkan yang bahannya katun. Nah, ketika seseorang, memang tidak semua orang akan prone terhadap infeksi ataupun jerawat pada area kewanitaannya. Tapi kalau seandainya dia prone, artinya punya bakat, kok rasanya kemarin dapat jerawat, hari ini dapat jerawat lagi, mungkin something wrong dengan ventilasi di area misfi kita. Jadi penting banget cari bahan yang ventilasinya baik. Bahan katun itulah salah satunya. Oke, bahan katun ya, maksudnya biar Mhm. sirkulasi udaranya Ya, tetap terjaga supaya betul, tidak betul sekali. lembab. Nah, Mhm. Stylovers juga mungkin, uh, tapi kalau buat Stylovers yang udah terlanjur beli nih nggak apa-apa nih. Ya Maksudnya iyalah. kalau misalkan udah apa namanya usia celana dalamnya sudah harus berganti dan harus membeli celana dalam baru itu rekomendasi ya, khususnya bahannya harus yang katun dan memiliki sirkulasi yang oke Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Nah, Dok, Mhm. untuk menyembuhkan jerawat di bagian misfi itu nih, Dok, kan Mhm. kalau misal kita searching di Google itu banyak banget caranya dan juga Mhm. ada juga mitos-mitos kalau pakai bahan alami ini bisa sembuh. Nah, itu Mhm. kira-kira kalau mengenai bahan alami itu seperti apa ya dok untuk menyembuhkan misfi itu? Apakah ada anjurannya dari dokter mungkin? Sebenarnya obat yang paling alami untuk jerawat vagina yang tidak jerawat misfi yang paling tidak berbahaya itu adalah waktu. Dibiarin aja. Hmm. Kalau dia nggak bahaya, Oh. berjalannya waktu, ya dia akan sembuh-sembuh sendiri. Betul dong? Ya, tapi Oke, kalau oke. ternyata kita lihat kok makin beranak pinak, atau justru jerawatnya makin membesar, makin terasa nyeri, dan lain sebagainya, maka saya sangat tidak menyarankan cara yang konon alami. Termasuk kadang banyak pasien yang sangat kreatif, Clara. Pergi ke dapur mencoba aneka ragam jeruk nipis, kemudian Nah pakai itu. serbuk kopi, kemudian pakai sabun colek, gitu ya. Iya, Itu iya. semua Sabun colek. terkesan alami. Tapi jangan lupa, walaupun alami, segala sesuatu itu punya getah. Contoh paling gampang adalah jeruk nipis. Jeruk nipis memang katanya alami gitu ya, tapi dia juga punya getah. Belum tentu getah itu cocok untuk kulit kita. Yang banyak malah mengiritasi kulit kita. Itulah penting bahwa belum tentu segala sesuatu yang alami itu bermanfaat. Sehingga artinya kalau cara yang paling alami untuk mengatasi jerawat pada area kewanitaan, waktu. Itu paling alami, udah biarin aja. Tapi kalau ternyata dibiarkan waktu, ada gejala, jangan ditunggu-tunggu, lebih baik ke dokter. Kenapa gitu? Tadi kita terlupakan satu hal, karena buat para style lovers atau para sahabat ITDOMS yang join, kalau keluhan ke dokter ngomong, dok, saya ada jerawat di kelamin, gitu ya. Tapi buat kita dokter, kita langsung ting, gitu ya, kita langsung keluar lampu, gitu ya. Kok ada jerawat ya? Ini apa ya? Apakah misal, apakah metangkistel, apakah dia memang suatu penjualan yang memang karena tumor, ataukah dia memang infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, infeksi parasit, ataupun penyakit-penyakit kelamin yang memang gejalanya itu sebenarnya seperti jerawat. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengetahui dengan detail dan konsultasi dengan dokter yang sesuai. Sebenarnya ini jerawat beneran atau jerawat-jerawatan atau jerawat apa gitu ya. Iya, iya lagi-lagi harus teman-teman juga harus aware soal itu juga harus segera dikonsultasikan ke dokter jika mengalami kayak kondisi-kondisi yang mungkin mencurigakan gitu ya dok Ya, ya. betul sekali, Iya. betul sekali. Nah, dok, alternatifnya nih kayak misal
teman-teman yang cewek-cewek khususnya kan kayak misal, aduh malu nih konsultasi ke dokter gitu-gitu kan Mhm, dok. Nah, mhm, mhm, kira-kira ada nggak sih dok obat itu atau mhm. mungkin jenis-jenis kandungan obat yang bisa kita beli sendiri di apotek mungkin untuk menyembuhkan itu? Hmm, jadi gini, kalau kita sudah ngomong obat untuk di apotek, justru itu kalau sesuatu yang sifatnya zat aktif, lebih baik jangan dibeli tanpa resep dokter, Clara. Karena kita justru takut, katakanlah sekarang ternyata ini suatu jerawat yang disebabkan karena infeksi bakteri. Karena takut untuk diperiksakan dokter atau malu-malu mau, malu-malu banget lah, bukan boleh malu-malu mau ya, ternyata malu-malu banget, terus akhirnya ternyata ke apotek diberi obat yang untuk infeksi jamur, kan nggak cocok. Kalau satunya infeksi bakteri, ternyata dikasih obat infeksi jamur. Nah, itulah sebabnya sebenarnya kandungan zat yang kita cari harus disesuaikan dengan penyebab jerawatnya itu sendiri apa. Jadi tidak ada satupun obat yang universal, Clara, di sini yang bisa menyembuhkan, satu obat bisa menyembuhkan semuanya. Itu cuma yang ada di iklan-iklannya IG deh, yang bisa bisa satu obat untuk semuanya itu ya. All in one. All in one. Jadi kalau kita Iya. dokter tetap kita melihat penyebabnya apa, ya kita resepkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya. Oke gitu lovers. Jadi jangan coba-coba untuk meracik ramuan di rumah ataupun ngide buat beli obat sendiri di apotek itu. Nah, Betul, betul. itu kalian harus itu tadi ya, harus mengkonsultasikan langsung pergi ke dokter gitu ya. Nah, dok, kondisi jerawat pada Miss V seperti apa sih yang harus segera diperiksakan ke dokter gitu kira-kira? Oke. Kalau misalkan banyak teman-teman yang, aduh ini baru kecil atau aduh ini kok udah kayak tadi seperti yang dokter bilang udah merembet kemana-mana, itu kondisinya seperti apa yang harus segera dilakukan tindakan oleh dokter? Kata kuncinya ada di bergejala. Jadi kalau jerawat yang di MISFI sudah ada gejalanya, lebih baik periksa. Mau kecil, mau besar, mau banyak, mau sedikit, yang penting dia udah ada gejala, oh rasanya makin nggak nyaman ya, kok rasanya makin makin terasa sakit, atau mungkin terasa gatal, atau mungkin terasa apapun, harus diperiksakan. Ya, harus segera diperiksakan. Nah, Mhm. dok, itu tadi kan pertanyaan dari saya. Nah, ini ada juga teman-teman Stellovers yang ada di Instagram, di YouTube, sama Mhm. di Facebooknya Stelo yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nih. Sudah Mhm. terpilih 3 pertanyaan. Ya Oke. dok, mulai dari Mela, usia 32 tahun dari Semarang. Halo Nah, Melati Semarang. halo Bella, nah ini pertanyaan kamu nih aku baca ini ya, nanti langsung bisa dijawab sama Dokter Hmm. Henry. Nah, dalam upaya menjaga kebersihan area misfi, bagaimana aturan yang benar dalam mencukur bulu pada misfi agar tidak terjadi iritasi? Oke. Sebenarnya secara rekomendasi kita harus tahu dulu bahwa rambut itu mempunyai fungsi. Sebenarnya tidak disarankan untuk totally plontos ya. Dan dalam aturan sebenarnya kembali lagi ke setiap orang, karena setiap orang itu mempunyai bakat, ukuran batang rambutnya, jenis rambutnya itu nggak sama. Tapi satu hal yang paling penting adalah jangan langsung dicukur kalau mau dihabisin, karena harus ditrim terlebih dahulu untuk mengurangi iritasi. Pastikan kalau memang akhirnya akan dicukur pun, berarti pisau yang digunakan harus selalu bersih. Dan area yang akan dilakukan tindakan tersebut juga sedapat mungkin bersih. Tidak harus steril, karena kita ketahui sendiri area tersebut bukanlah area yang steril. Cukup bersih, setelahnya pun langsung diberikan sabun yang mengalir, sabun dengan air yang mengalir untuk mengurangi risiko infeksinya. Oke, nah buat Mela, siapa tadi? Mela ya. Nah itu, Mhm. jadi jangan dicukur sampai sampai ini ya, sampai pelontos ya kata Dokter Henry. Karena masih ada fungsinya, jadi jangan terlalu Iya. diabaikan ya. Jadi rambut-rambut bulu-bulu halus yang ada di misfi itu juga masih ada fungsinya juga ya. Nah, mungkin sudah terjawab ya Mela dari Dokter Henry. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nisa. Nisa Oke, di hai Nisa. Bogor. Nah, mau tanya dong dok, boleh nggak cuci organ kewanitaan pakai sabun sirih setiap hari? Dan kalau boleh, ganti-ganti produk pakai merek lain, maksudnya gini, boleh nggak pakai setiap hari pakai sabun sirih mencucinya? Nah, kalau misal nggak boleh, itu nanti boleh nggak pakai produk kewanitaan sabun pembersih? Nah, mereknya apa gitu? Dari Nisa pertanyaannya seperti itu.
Oke. Jadi sebenarnya kembali lagi, kalau kita ngomong boleh, tidak ada yang melarang kok. Ya, tidak ada juga, kita tidak mungkin jadi seorang dokter spesialis semua produk direkomendasikan satu persatu. Karena setiap orang itu unik, tentu menggunakan sabun jenis apapun itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah sesuaikan kebutuhan dan kondisi, Clara. Bukan sabunnya saja yang penting, air yang mengalir, kebersihan air itu juga tidak kalah pentingnya, serta dikeringkan setelah dibersihkan juga cukup penting. Kalau jenis sabunnya, katakanlah mau jenis sabun sirih, selama itu sesuatu yang tidak mengiritasi untuk Anda, do it, don't worry. Tapi kalau sudah digunakan sabun jenis tertentu dan makin mengiritasi, sampai bahkan menyebabkan keputihan atau seperti tadi jerawat misli, lebih baik jangan. Nah, oke, Nisa. Pertanyaan sudah dijawab oleh Dokter Henry dan itu juga maksudnya kalau misalkan produk sabun pembersih kewanitaan itu kan setiap orang mungkin beda-beda ya dok ya. Ya, betul, Aku cocok betul sama yang sekali. ini, kamu cocok sama yang itu gitu. Jadi tidak Betul bisa sekali. disamaratakan. Nah pertanyaan selanjutnya ada dari Aulia dari Jombang. Hai Aulia di Dok, Jombang. apakah makanan tertentu mempengaruhi bau dari misfi atau vagina? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Memang lagi-lagi kembali ke setiap orang itu personal dalam sehari-harinya, Clara. Seperti halnya kita, ada seseorang yang kebanyakan makan makanan tertentu baunya berbeda gitu ya. Itu sebenarnya kembali. Tentu jawabannya iya. Tapi kita tidak bisa menggeneralisasikan bahwa setiap orang makan makanan ini pasti bau, pasti enggak. Jadi artinya semua kembali lagi ke setiap personalnya. Iya, oke. Begitu Aulia, pertanyaan sudah dijawab oleh Dokter Henry. Selanjutnya ada dari LC dari Sukabumi. Hai Elsie di Dok, Sukabumi. saya minta tips yang baik untuk menjaga daerah kewanitaan yang aman dan apa saja sih produk yang bisa direkomendasikan jika ada? Mhm, mhm. Sebenarnya gini, kita kembali lagi, kalau untuk menjaga ke area kewanitaan, kita harus sadar dulu ada problem nggak? Itu penting, Clara. Sebenarnya secara general, Tuhan sudah menciptakan apapun di dalam tubuh kita itu kulit, kulit sekitarnya, selangkangan, dan lain-lain. Itu semua ya, itulah kulit kita ya. Artinya kalau itu sesuatu yang ada problem, atasi sesuai dengan kondisinya. Kebanyakan sebenarnya ada di kelembapan. Jadi kalau kelembapan berlebih, mau nggak mau kita harus menjaga higienitasnya jauh lebih baik. Kalau produk, kembali lagi, kalau seseorang yang memang nggak perlu suatu produk, nggak perlu pelembab bahkan sekaligus di daerah sana, ngapain harus ditambahkan? Ingat, jangan berlebihan juga menggunakan produk. Contohnya, sorry, kalau misalnya seseorang yang mempunyai lipatan perut ataupun area selengki yang lebih banyak, ataupun misalnya dia memang berat badannya lebih berlebih, mau nggak mau area tersebut justru cenderung lebih lembab. Apakah perlu pakai pelembab? Ya nggak perlu. Justru kita harus makin mengeringkan sana. Itu salah satu contohnya. Jadi jangan serta-merta harus menggunakan produk, cocokkan dulu. Tapi kalau seseorang itu kurus, kemudian kulitnya cenderung kering, nah mau nggak mau ya gunakan pelembab, tidak ada salahnya. Sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Oke, itu Elsie dari Sukabumi. Pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Dokter Henry. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Dian. Dia di Oke, Jombang. hai dia di Jombang. Dok, bagaimana cara memilih pembalut yang bagus dan berapa lama sih Oke. kita harus menggantinya dalam satu Mhm. hari? Mhm. Oke, lagi-lagi personal ya pertanyaannya ya. Jadi pilihlah pembalut yang bahannya, jadi gini, fungsinya dulu deh. Apakah dia memang sedang berhalangan atau kalau dia jenisnya panty liners, betul ya. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya untuk berhalangan, lagi-lagi kembalikan seberapa banyak atau seberapa besar sebenarnya proses menstruasi itu terjadi, kotoran yang dikeluarkan gitu ya. Semakin seseorang mempunyai menstruasi yang, maaf, bila caranya agak jorok, produksinya banyak, ya otomatis pilihlah ukuran yang lebih besar. Semakin besar suatu ukuran dari suatu pembalut, otomatis mengandung risiko perekat dan lain-lain, juga akan menanggung beban yang lebih berat. Nah, ini sesuaikan kembali ke setiap personal, karena itu nggak akan pernah sama, Clara. Dan lagi pula, selain kita memilih materialnya, ukuran, kita juga harus penting bentuknya. Karena setiap orang itu mempunyai bentuk area tersebut yang sangat unik, sehingga pilihlah bentuk yang sesuai juga dengan kebutuhan sehari-hari. Nggak ada nilai, nggak ada angka pasti, ataupun nggak ada teori pasti untuk menentukan ini. Yang penting senyaman mungkin. Kalau sudah sampai terjadi iritasi, ya mau nggak mau harus cari produk yang lain.
Oke, Dian di Jombang, pertanyaanmu sudah dijawab ya oleh Mhm. Dokter Henry. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Ica dari Surabaya. Hai, Cak di Nah, Surabaya. Dok, bagaimana sih ciri-ciri organ kewanitaan yang sehat? Mhm. Wah, kalau organ kewanitaan Ya, yang sehat tentu harusnya nomor satu adalah seperti kulit kita, bukan organ kewanitannya glowing ya, tapi iya, organ kewanitannya tentu tidak ada penyakitnya. Itu yang paling penting. Artinya dia tidak ada gejala yang kita rasakan, tidak ada gatal, tidak ada panas, tidak ada keluhan keputihan, tidak ada rasa apapun, sehingga dalam aktivitas keseharian kita tidak merasa terganggu dengan apa yang terjadi di area kewanitaan. Itu oke. ciri-cirinya. Oke, Dok, aku mau nambahin pertanyaan nih, Dok. Ayo. Jadi kalau misal tadi kan sudah disebutkan bagaimana Mhm. tampilan organ kewanitaan yang sehat. Nah, tapi ada nih, Dok, kayak soal warna. Jadi kan misal Aha, setiap orang kan beda-beda. Itu apakah betul. warna itu mempengaruhi kesehatan dari MISFI itu sendiri? Itu bagaimana, Dok? Hmm, sebenarnya kembali lagi kita dari Tuhan itu mempunyai warna kulit dan warna mukosa yang tidak sama setiap orangnya. Sehingga itu Hmm, kembali lagi ke setiap orangnya, warna aslinya memang kalau dari kecil dan lahir seperti itu, berarti itulah bakat bawaan kita yang kita nggak bisa menolak. Dan itu adalah suatu keindahan, karena setiap orang berwarna-warni itu ternyata indah gitu ya. Nah, termasuk dengan area intim juga sama. Area tersebut sebenarnya warna apapun juga nggak masalah, selama satu, Clara, nggak ada gejala. Jadi yang kita pentingkan bukan warna hitam berarti nggak sehat, warna putih berarti sehat gitu, nggak. Yang penting dia harus kita lihat ada gejala atau enggak yang mengganggu kita. Nah, oke. Nah, Stellovers mungkin Stellovers yang ada di yang lagi nonton di Instagram, di YouTube sama di Facebook ini mungkin ada pertanyaan mungkin dari saya sama kayak aku tadi. Jadi warna warna area misfi itu emang beda-beda ya, nggak kok terus misfi yang sehat itu ya harus yang warnanya glowing gitu kan ya, Dok ya. Iyalah. Jadi jadi emang beda-beda sesuai dengan kulit kita kan ya, Dok, Iya, gitu. betul sekali. Begitu jadi. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Silvi di Cibubur. Hai Silvi. Dok, gimana cara mengatasi ingrowing hair kalau habis shaving di bikini line? Wah, Itu pertanyaannya bagus ya. Jadi memang betul, Clara, tadi saya lupa sebutkan bahwa salah satu penyebab dari jerawat itu juga ingrowing nail. Sebenarnya saya punya skema yang cukup bagus ini ya. Jadi ingrowing nail itu sebenarnya adalah rambut yang menusuk kembali ke dalam dan akhirnya dia akan menyebabkan peradangan pada akar rambutnya itu sendiri. Jadi dia kayak putar balik gitu, Clara. Sebenarnya clue-nya adalah tidak semua orang mempunyai bakat terhadap terjadinya ingrowing hair. Ingrowing hair itu terutama terjadi pada mereka yang jenis rambutnya keriting ataupun yang rambutnya tebal, sehingga dia ada kemungkinan untuk dia masuk kembali putar balik gitulah, Clara. Clue tentu nomor satu adalah kenali bakat Anda. Kalau Anda adalah seseorang yang memang mempunyai risiko terhadap terjadinya ingrowing hair, maka jangan sampai melakukan shaving di area tersebut dengan arah yang rambutnya berketerbalikan. Karena nanti akan risiko rambutnya akan tertusuk kembali ke kulitnya. Kemudian penting jaga kebersihan sebelum dan setelahnya. Dan yang nggak kalah pentingnya, saran saya, seperti yang tadi saya bilang, jangan langsung dibabat habis ya. Kalau perlu sebenarnya bisa dipotong dulu baru di shaving. Atau kalau sudah berat, karena terdapat beberapa pasien yang risiko banget terhadap ingrowing hair, jadi berapapun rambut yang dicukur, semuanya tiba-tiba menjadi ingrowing hair gitu, Clara. Mau nggak mau, dia jangan menggunakan cukuran, lebih baik menggunakan metode yang lain. Waxing kayak, oke. atau teknik-teknik yang seperti depilasi, atau bahkan kalau kita di kesehatan kulit dan kelamin, kita bisa memanfaatkan laser hair removal. Jadi kita membuang area Hmm, tersebut rambutnya dengan cara yang lebih canggih. Jadi untuk mengurangi, oke. meminimalisir risiko terjadinya ingrowing hair itu sendiri. Oke, baik. Silvi di Cibubur, pertanyaan sudah terjawab lengkap oleh Dokter Henry. Lalu Mhm. ada pertanyaan juga dari Hmm. Apriani dari Jakarta. Hai Apriani di Jakarta. Dok, apakah warna keputihan itu mempengaruhi pada suatu penyakit di area kelamin? Yes, sangat good question. Jadi memang judulnya adalah keputihan, tapi ternyata warnanya tidak selalu harus putih. Jadi definisi dari keputihan itu sebenarnya adalah segala sesuatu cairan yang keluar dari liang vagina yang tidak berwarna merah. Artinya bukan darah. Jadi kalau warnanya itu katakanlah hijau, ada yang putih, ada yang kuning, hitam rasanya enggak deh. Tentu itu sangat mempengaruhi penyakitnya.
Dan apakah warna terkait dengan jenis dan bentuk penyakit? Sangat. Oke. Oke. Iya. Oke, dari Apriani, pertanyaannya sudah dijawab ya oleh Dokter Henry. Nah, selanjutnya ada juga dari Dian di Jombang. Oh, hai Dian di Jombang, lagi ya. Dok, cara menghilangkan keputihan yang berlebih dan berbau, bagaimana nih cara perawatannya, Dok? Nah, kalau sudah berbau dan berlebih, berarti sudah ada gejala kan, Clara tadi ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau suatu sudah ada gejalanya, jangan dirawat sendiri. Lebih baik go seek for treatment, bisa ke dokter spesialis kulit dan kelamin, bisa ke dokter umum, bisa juga ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksakan dan memastikan itu keputihan yang aman atau enggak. Karena kalau sudah mencoba merawat sendiri, ternyata makin berabe, makin salah berarti ya. Dan jangan serta-merta tiba-tiba dibiasakan dengan dosing, pembelian sabun-sabun, dan lain-lain. Bisa jadi itu penyakit, bukan sesuatu yang normal-normal saja. Dan penggunaan perawatan yang salah, takutnya justru memperberat. Nah, itu dia jawaban dari Dokter Henry. Jadi lagi-lagi ya, kita tidak bisa menduga-duga itu keputihannya seperti apa ya, langsung saja ya Dok, konsultasikan dengan dokter spesialis. Begitu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih atas waktunya dan juga informasinya ini juga saya baru mendapatkan pencerahan ini dari dokter. Secercah sinar harapan gitu ya. Iya. Pokoknya terima kasih ya dokter atas waktunya sudah meluangkan di sela-sela kegiatannya dan semoga kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan lagi ya dok ya. Sure. Oke, dokter bisa melanjutkan aktivitasnya. Tapi sebelumnya dok, lupa saya. Mungkin ada pesan buat Stellovers yang ada di Instagram atau di YouTube dan juga di Facebook. Ada pesan-pesan mungkin buat Stellovers di rumah? Jadi buat para Stylovers dan para sahabat ITDOMS yang join di acara live kita sore hari ini, biasakan segala sesuatu itu pas. Jangan berlebihan, juga jangan berkekurangan. Artinya memang informasi yang tersedia di Instagram ataupun platform media sosial dan website itu sekarang cenderung berlebihan, tapi kita juga harus cukup pintar dalam menyaring informasi tersebut. Dan sebagai generasi yang zaman now, generasi Gen Z, Gen Y, dan lain-lain, biasakanlah itu semua segala sesuatu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Dan jangan percaya dengan iklan, apakah katanya, ilmu kata-katanya, dan ilmu tapi-tapi, semua harus dikembalikan ke kebutuhan kita. Sehingga jangan sesuatu itu kita takut-takut, jangan juga kita terlalu berani juga, Clara. Sesuaikan, tapi penting juga sumber informasi harus valid. Jangan biasakan semua sumber informasi didapatkan di search engine, tapi ternyata itu suatu blog yang belum valid. Gitu ya. Oke, nah itu pesan-pesannya buat Stellovers di rumah. Jadi semuanya itu tidak bisa, maksudnya langsung ditelaah secara mentah-mentah ya, harus ada kita ketahui sumbernya yang valid dari mana begitu. Nah, dok sebenarnya itu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Stellovers. Mungkin kalau misal ada pertanyaan yang belum tersampaikan, bisa langsung saja mungkin menghubungi dokter atau bisa datang ke kliniknya dokter di Surabaya dan juga di Jember. Ayo, monggo, nggak apa-apa. Ya, itu. Atau kita masih ada waktu, beberapa pertanyaan kita bisa jawab, Clara. Udah habis ya waktunya ya? Mungkin coba kita ada satu pertanyaan lagi mungkin ya dok ya. Masih ada ya. Ini jauh sekali nih. Lindia dari Makassar. Oh, hai Makassar. Nah, selain jerawat, ada juga nggak sih komedo di area kewanitaan? Apakah ini sama dengan jerawat? Kalau iya, apa sih dok penyebabnya? Oke. Karena lagi-lagi itu sesuatu yang memang ada rambutnya, otomatis risiko berkomedo juga terjadi. Nah, kalau komedo benar-benar komedo, ya nggak apa-apa, walaupun sebenarnya jarang sih Clara komedo di daerah sana ya. Yang justru kita takutkan bukan komedo, tapi infeksi virus. Karena ada suatu infeksi virus yang namanya Molluscum contagiosum, itu yang salah satu bentuknya itu memang seperti berkomedo, Clara. Ternyata kalau ngomongnya komedo, di kita jatuhnya ternyata infeksi virus. Serem juga ya. Iya, serem juga. Tapi itu maksudnya bentuknya seperti mirip, sama, dok? Mirip ya? Sama, mirip. Kalau mirip. Nanti akan rasanya mirip, ternyata nggak sama. Oke. Iya, jadi ada ya sebenarnya, cuman ya mirip ya. Mirip.
Oke. Nah, ini ada juga Stellovers yang nanya Instagramnya dokter. Instagramnya Udah dokter disebut Henry. Sudah disebut Henry.ND, tadi ya. udah disebut. Iya. Mungkin di Stylo tadi ada ya di Instagramnya juga. Iya, boleh nanti ya berkunjung ke Instagramnya dokter buat say Monggo. hi mungkin. Say hi, tapi Atau saya mungkin, jarang buka. Astaga, iya maaf. itu juga. Ya bisa nanti mungkin kita akan Stelo Indonesia bakal kolaborasi lagi sama Edidoms dan juga khususnya mungkin nanti sama Dokter Henry mungkin nanti Boleh. kita bahas topik-topik selanjutnya. Oke, begitu ya Stella First. Terima kasih juga Sama-sama. buat dokter. Pokoknya dokter sehat selalu. Salam untuk keluarga di Sama-sama. rumah. Stay Dan safe juga and take dokter, care. oke, dokter bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, Bye sampai jumpa. dok, terima Bye-bye. kasih. Nah, Stellovers itu dia kan bahas apa perbincangan kita soal jerawat di MISFI ya. Jadi sekali lagi kita harus aware sama kesehatan di area organ intim kita dan gak cuman luarnya aja yang harus dirawat. Jadi gak cuman glowing di luar, tapi juga kita harus glowing di dalam ya. Dalam artian kita harus menjaga kebersihan dan juga kesehatan organ intim. Nah, ini waktunya yang ditunggu-tunggu. Kalian pasti udah nunggu banget kan ini waktu-waktunya. Stylo bakal bagi-bagi hadiah terkait dengan 3 pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh tim Stylo Indonesia. Pemenang yang pertama ada at Novemela 1411. Nah, oke, at Novemela 1411 nanti tim Stylo bakal ngehubungin kamu via DM ya. Dan pemenang kedua ada at chaa.kanata. Oke. Kemudian pemenang ketiga ada @Shetyani SHETYANIY. Oke, @Shetyani. Nah, buat 3 pemenang yang terpilih ini nanti bakal dihubungin langsung oleh tim Stylo Indonesia via DM. Nah, nanti hadiahnya berupa produk kecantikan dari Mineral Botanica dan juga nanti pokoknya nanti buat 3 pemenang tadi akan dihubungin oleh tim Stylo Indonesia via DM. Oke, terima kasih buat Stylovers semua di Instagram dan juga di Facebook, di YouTube channelnya Stylo Indonesia juga. Terima kasih semuanya. Semoga kita nanti bakal ketemu lagi di kesempatan IG Live selanjutnya ya. Terima kasih. Bye.